Halo Genjoters, selamat datang kembali di Storyline Recap. Apa kabar kalian semua? Apakah masih jomblo seperti biasa? Sama. Wow. Di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Lolita. Film ini dirilis pada tahun 1997 dan disutradarai oleh Adrian Lyne. Film ini menceritakan tentang hasrat dan kecintaan seorang bapak-bapak kepada seorang anak gadisnya sendiri. Sebenarnya anak tiri sih, cuman sama aja ya kan. Jadi daripada penasaran sama alur ceritanya, mending kita gaskin aja ke videonya cuy. Heal. I had a summer free and went to live at the hut. Di awal film, kita ditunjukkan seorang bapak-bapak parubaya bernama Humbert. Ia akan ngontrak di rumah Charlotte Hayes. She'll be down in one. Si Charlotte ini punya satu anak dan seorang janda. Lalu Charlotte pun memberitahukan kamarnya si Humbert ini. Space for a desk? I don't know what's right. Timetable. Humbert akhirnya memutuskan untuk kembali ke New York saja. Tapi Charlotte mengolong-olongnya agar bisa ngontrak di rumahnya. Saat si Charlotte menunjukkan halaman rumahnya, ia melihat seorang gadis cantik yang sedang nangkuban dan membaca majalah. Ia bernama Lolita, anak dari si Charlotte ini. My Lily. Ia pun langsung tertarik dan langsung menempati rumah tersebut. Singkat cerita, Humbert sering dan selalu memperhatikan si Lolita ini. Ia juga suka menulis mengenai isi hatinya yang suka sama Lolita. Lalu malam itu, Lolita terbangun karena sedikit terganggu oleh Humbert dan menghampirinya. Ia pun hanya memperhatikan Lolita yang gerak-geriknya memang masih kayak bocil FF. Keesokannya, si Lolita ini menghampiri Humbert lagi. Ia duduk di pangkuan si Humbert dan menunjukkan bakatnya yang sangat langka. Tiba-tiba saja, Charlotte pun datang dan membuat Lolita kabur. Saat bermain ayunan, Charlotte nampaknya tertarik pada Humbert dan terkadang ia menggodanya. Tapi tetap saja gitu, perhatian utamanya tetap sama anaknya ini cuy. No room. Sampai pada akhirnya, Charlotte memberitahu kepada Humbert bahwa si Lol akan ditempatkan di asrama. Bebenguk si Humbert pun jadi berubah kecewa saat mendengar itu. Tiba saatnya Lol untuk pergi ke sekolah asramanya. Humbert pun buru-buru dan cuman bisa liatin dia dari jendelanya. Seketika, Lol pun langsung berlari menghampirinya Humbert. Ia pun langsung ngajlang dan memeluk Humbert, lalu Lol pun menciumnya. Humbert cuma ngebaguk tarik dan jadi palhak-polhok karena kaget apa yang telah dilakukannya. Setelah Lol pergi, Humbert merasa kesepian dan diuk dina kursi bari ngalamun tarik. Singkat cerita, Humbert dikirimi surat oleh seseorang. Saat ia baca, ternyata itu adalah surat pengakuan cinta dari Charlotte kepada Humbert. Ia ingin menikah dengan Humbert dan jadi ayah dari anaknya tersebut. Humbert hanya kaget dan matanya jadi gede gitu, pepolongot anjing. Do you as a Akhirnya, setelah 2 minggu kemudian, ia pun telah menikah dengan Charlotte. Ya walaupun ia nggak terlalu cinta sama Charlotte, tapi cintanya sama si Lol gitu. Saat ia menghabiskan waktunya bersama Charlotte, Charlotte hendak membuka laci rahasia milik Humbert. Tapi Humbert tidak memberitahunya. Successfully avoided most gobbled down happily. Singkat cerita, saat Humbert telah balik dari ngeladognya, ia pun dikejutkan dengan istrinya yang entah kenapa sedang menangis. Ternyata istrinya itu telah membaca buku yang Humbert buat. Isi dari buku itu adalah curahan hati dari Humbert yang sebenarnya menyukai Lol ketimbang Charlotte. Di sisi lain, Humbert juga ingin memusnahkan Charlotte agar ia dapat bersama dengan Lol sepanjang hidupnya. Saat Humbert hendak membuatkan minum kepada Charlotte, ia pun mengangkat sebuah telepon dari seseorang bahwa Charlotte telah tewas. Humbert yang merasa itu adalah bohongan, langsung menghampiri istrinya dengan santai. Charlotte?
man on the phone saying you've been... Ternyata pemajikan si Humbert ini ternyata gak ada. Pas ia ngecek keluar rumah, ternyata lagi ada rame-rame, dikira lagi ada partian. Ternyata ada lagi kecelakaan, anjir. My wife? Sir? Ternyata istrinya lah yang sudah kabandul oleh salah satu mobil. Dan ia pun akhirnya tak sadarkan diri alias modar, cuy. Lie down. Si Humbert ini bukannya sedih atau apa, ia cuma pelahak-pelahok jika jelema Edi alias idiot, cuy. Ia pun balik lagi ke rumahnya untuk menenangkan pikiran. Tak lama kemudian, ia pun membereskan baju dan memasukkan ke dalam kopernya. Lalu ia juga memesan hotel yang murah sehingga cuma dapat kasur yang kecil juga. Humbert juga mengunjungi Lolita dan menjemputnya untuk pulang bersamanya. Saat di perjalanan, si Lolita ini nanyain kabar ibunya. Tapi si Humbert berbohong padanya bahwa ibunya lagi sakit dan ada di rumah sakit. Lol pun akhirnya menggoda-goda Humbert lagi. Lalu saat mereka menempelkan sumutnya satu sama lain, tiba-tiba polisi pun datang. Malah mengganggu kenikmatan saja. Wow! Mereka pun telah sampai di hotel yang Humbert pesan. Saat si Humbert ke resepsionis, si Lol malah ngedeketin anjing yang lagi anjing. Gimana sih anjing ini narasi? Maksudnya si Lol lagi liatin anjing yang dipelihara oleh salah satu pak tua entah siapa. Malam pun telah tiba. Humbert tampaknya lagi memendek anaknya tersebut. Ia juga nyuruh buat tidur duluan. Humbert akhirnya nyari angin yang segar pada malam hari itu. Di luar, ia bertemu dengan pria yang miara anjing tadi. Pria yang teuing saha eta pun bilang dan nanya-nanya perihal si Lolita. Karena si Humbert kaget, kok tahu gitu si Loli bukan anak hasil pengencorotan original aing gitu. Ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Smoke? Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Entah kenapa, Lol pagi-pagi gitu malah aing bingung jelasinnya, sumpah auto dalar kuning ini anjir. Lah bodoh lah. Pagi-pagi itu, si Loli langsung songe dan langsung bergenjotan dengan si Humbert. Sungguh tidak berpendidikan guys, jangan ditiru ya. Humbert dan Lol pun melanjutkan perjalanannya kembali. Saat di Pertamina, Lol meminta nomor telepon emaknya untuk nanyain kabarnya. Si Humbert ini malah langsung nyuruh masuk ke mobilnya coba. Get in the car. Dan karena udah kagak ada alasan lain lagi, ia pun langsung ngasih tahu kalau emaknya si Lolita ini sudah wassalamualaikum. Malamnya, si Lol ini nangis termewek-mewek karena ditinggal emaknya ke alam barzakh. Lalu si Lol ini memutuskan untuk bersama dengan Humbert karena gak tahu harus sama siapa lagi gitu kan. Hari demi hari pun dilalui. Mereka akhirnya akan kembali ke kota yang dulu mereka tempati. Mereka juga banyak menghabiskan waktunya bersama. Sampai pada akhirnya si Lol ini kembali ke sekolah biasanya. Humbert juga memiliki dua peran, menjadi seorang pegawai sipil dan bapak rumah tangga. Ngepel, ngegosok, masak, sedih sekali coy. Housewife. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi Humbert merasa diikutin oleh orang lain di belakang mobilnya. Saat berhenti di pom bensin, si Humbert lihat Lolita lagi ngobrol sama seseorang. Ia pun langsung menghampirinya. Tapi anehnya, orang tersebut tidak ada. Dan Lolita juga tidak merasa mengobrol dengan orang lain tersebut. Mereka pun menginap di sebuah hotel. Humbert akhirnya memutuskan untuk beli buah-buahan ke kota untuknya. Setelah ia pulang dari kota, ia pun melihat Lolita yang sedang duduk dengan kaki yang kotor dan lipstik yang berantakan. Ia pun lalu melihat ke arah jendela yang ternyata mobil yang selalu mengikutinya ada. Ia pun langsung was-was dan berpikiran aneh-aneh. Dan ia pun langsung memohon kepadanya untuk memberitahu siapa dia. Ya walaupun si Loli ini malah ketawa-ketiwi gak jelas kayak kuntil gitu kan. Malamnya, si Lolita tampaknya pucat dan gak enak badan dan membuat si Lolita ini dibawa ke rumah sakit oleh Humbert. Di sana, ia akhirnya harus dirawat inap dan harus beristirahat dengan cukup di rumah sakit. Lalu, Humbert pun pulang sendirian. Saat pagi hari, Humbert menanyakan kabar Lolita lewat telepon. Ternyata kata dokter bilang bahwa Lolita telah dibawa oleh seseorang bernama Gustav. Ia mengaku sebagai paman si Lolita.
Dengan terburu-buru, ia pun langsung ke rumah sakit dan ngacak-ngacak rumah sakit itu karena telah menghilangkan anaknya. Tapi saat si Humbert melihat ke jendela, ternyata ada beberapa polisi. Ia pun meredakan emosinya dan meminta maaf kepada orang-orang di sana, lalu lekas pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Humbert telah mencari Lolita kemana-mana. Bahkan ia juga mencari jejak si Gustav ini, tapi tetap saja tidak ketemu gitu. Singkat cerita, 3 tahun pun telah berlalu. Ia mendapatkan surat dari Lolita bahwa dirinya telah menikah dan mengandung sebuah orok. Ia pun hidupnya kesusahan dan ia minta bantuan Humbert sebagai bapak tirinya. Ia pun mengunjungi rumah si Lolita dan benar saja bahwa si Lolita kampret ini sudah bucitrek gitu. Ia pun ngobrol sebentar dengannya. Tidak lupa juga untuk menanyakan soal Gustav. Rasa cinta Humbert masih tertanam di hatinya. Ia akhirnya ngajak si Lolita untuk pergi lagi. Tapi si Lolita kagak mau dan sudah punya suami gitu kan. Ia pun akhirnya hanya memberikan uang sebesar $4.000 untuk kehidupan Lolita dan pergi dari tempat itu. Ia pun akhirnya mengunjungi rumah Gustav tanpa diketahui oleh Gustav sendiri. Ia pun mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya. Lalu pada akhirnya ia pun membunuh si Gustav. Humbert di sini sudah tidak peduli lagi dengan dirinya. Ia hanya memikirkan soal Lolita saja. Bahkan saat dikejar oleh polisi, ia pun hanya pergi ke sebuah tebing dan melihat sebuah desa yang ramai dan aman. Lalu ia juga mendengarkan suara anak-anak yang bahagia di sana dan film pun tamat cuy. Jadi begitulah ending film Lolita. Sebenarnya asik gak asik sih nonton film ini. Cuman ya banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari video ini. Jadi gak apa-apa lah ya, ngerame-ramein aja lah ya, oke? Oh iya, buat kalian yang suka sama film horor, nanti channel Storyline Recap bakalan upload film-film horor tepat pada malam Jumat aja ya. Jadi kita bakalan bikin segmen Jumat Horror Recap di channel ini gitu. Jadi kalian-kalian pada kagak bosan buat nontonin video-video saya. Oke, jadi segitu dulu video saya kali ini. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Keep on genjoters and see you on the next video. Wow.